Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sada Alma Arkarna, kelas 4C, nomor absen 25. Saya akan membacakan teks fiksi berupa dongeng jenis legenda, yaitu tentang Malin Kundang. Cerita ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Dahulu kala di Padang, Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan Pantai Air Manis, ada seorang wanita bernama Manderubaya. Sebelumnya, Manderubaya hidup bersama suaminya di pedalaman. Tetapi, hidup mereka di sana kurang beruntung. Agar dapat merubah nasibnya, mereka kemudian pindah ke perkampungan nelayan di tepi pantai. Di tempat itu, suami Manderubaya merubah mata pencaharian dari tukang perambah hasil hutan sekarang menjadi nelayan ikan. Mereka bersyukur karena rezeki datang dengan lancar. Hidup mereka tidak lagi sesulit ketika berada di pedalaman. Beberapa tahun tinggal di perkampungan nelayan, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat disayangi oleh orang tuanya. Meskipun masih anak-anak, sudah nampak pada diri Malin Kundang wataknya yang berkemauan keras, otaknya cerdas dan pandai bergaul sehingga disukai oleh teman-temannya. Pada suatu hari, sang ayah pamit berangkat melaut. Malin Kundang, ayah berangkat. Hati-hati di rumah bersama ibu, jangan nakal ya, kata sang ayah. Ya ayah, Malin akan baik-baik saja bersama ibu, jawab sang anak. Istriku, aku berangkat, jaga Malin baik-baik. Jangan khawatir suamiku, aku akan menjaga anak kita satu-satunya dengan jiwa ragaku. Berangkatlah suamiku, doa kami berdua menyertaimu, kata Manderubaya. Tidak seperti biasanya, ada perasaan haru di hati Manderubaya. Kepergian suaminya kali ini dirasa sangat berat. Tak tahu kenapa ia punya perasaan seperti ini. Sang suami berangkat dengan hati lapang. Malin Kundang masih sempat melambaikan tangannya ketika sang ayah melangkahkan kaki menuju perahu. Pada suatu hari, kampung nelayan itu dilanda wabah penyakit yang mematikan. Sudah banyak orang yang menjadi korban. Malin Kundang termasuk salah satu orang yang terserang penyakit itu. Manderubaya makin gelisah karena sudah beberapa hari ini suaminya belum kembali ke rumah. Sementara penyakit Malin semakin hari makin bertambah parah. Apa yang terjadi dengan suamiku? Kenapa sudah sepekan tidak pulang? Apakah ia mendapat musibah di tengah lautan? Demikian tanya Manderubaya dalam hati. Tak terasa, alhamdulillah, anakku sembuh juga akhirnya. Demikian desah Manderubaya penuh rasa syukur kepada Tuhan. Nyawa Malin yang hampir melayang itu akhirnya dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sang sakitnya, ia makin disayang. Demikianlah Manderubaya sangat menyayangi anaknya. Sebaliknya, Malin juga amat sayang kepada ibunya. Karena tak ketahuan berita suaminya lagi, maka Manderubaya membanting tulang dengan berjualan kue. Setiap hari, ia menjajakan kue ke kampung-kampung. Hasilnya lumayan juga cukup untuk dimakan ia dan anaknya. Tak terasa hari berganti, tahun berlalu. Sekarang Malin Kundang sudah tumbuh menjadi remaja. Hasil didikan ayahnya masih membekas dan mengakar dalam dirinya. Ia sudah sering ikut mengarungi laut bersama nelayan lainnya. Ia seorang pemuda yang cerdas dan tangguh. Hasil tangkapan ikannya jauh melebihi teman-temannya yang lain. Malin Kundang sangat sayang kepada ibunya. Ia juga dikenal sebagai anak muda yang ramah, tidak sombong, hingga banyak disukai oleh teman-temannya. Tetapi ia tidak puas dengan keadaannya. Seringkali ia duduk di tepi pantai sambil merenung. Kalau aku tetap di sini, nasibku akan tetap begini. Demikian
Demikian emakku sudah tua. Sebagai seorang anak, aku belum pernah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hatinya. Aku akan merantau, semoga nasibku baik. Jika aku sudah jadi orang kaya, maka emakku akan kuajak dan kubangunkan rumah yang bagus dan indah. Tak hanya di tepi pantai, di rumah pun ia juga sering kelihatan melamun sehingga sang ibu menegurnya. "Apa yang engkau lamunkan, anakku?" tegur Manderubaya. "Oh, emak." "Tidak, mak, tidak apa-apa," sahut Malin. "Apakah karena kau sudah akil balik, maka aku harus mencarikan anak gadis sebagai pendamping hidupmu?" "Ah, emak, aku belum pernah memikirkan hal itu." "Lalu, apa yang kau sembunyikan dariku, nak? Coba kau utarakan kepadaku." Malin Kundang terdiam. Di satu pihak, ia merasa kasihan kepada ibunya yang sudah tua. Haruskah ia tinggalkan ibunya seorang diri? Di sisi lain, ia merasa harus pergi dari kampung halaman untuk merubah nasibnya. Dengan berat hati, akhirnya ia berkata juga, "Emak, izinkan aku pergi merantau, mengadu nasibku untuk mencari rejeki." "Tetapi anakku, bukankah di sini kita tak pernah kesulitan? Aku masih sanggup untuk terus berjualan kue." "Benar, mak. Kalau sekedar untuk makan memang sudah cukup. Tapi apakah emak sudah puas dengan keadaan hidup seperti ini?" "Jadi, apa yang kau inginkan, Malin?" "Emak, aku selalu bermimpi tentang rumah yang bagus, pakaian yang indah, dan mahal untuk emak. Nasib kita tidak terus seperti ini. Emak tidak usah bekerja menjual kue. Kalau aku berhasil, kusediakan beberapa pelayan yang akan memenuhi segala keperluan emak." Manderubaya terharu mendengar perkataan anaknya. Tanpa terasa, air matanya menetes di pipi. "Oh, Malin, jika aku hendak pergi merantau, semata-mata hanya karena ingin menyenangkan dan membahagiakan emakmu. Sungguh mulia cita-citamu. Itulah tandanya kau benar-benar anak yang berbakti." "Memang itulah cita-citaku, emak. Kalau begitu, aku tidak keberatan. Sewaktu-waktu kau boleh pergi." "Oh, jadi emak mengizinkan aku merantau." Setelah mengadakan persiapan seperlunya, Malin Kundang berangkat meninggalkan kampung halaman pantai air manis. Sang ibu melepasnya dengan cucuran air mata dan iringan doa. "Ya Tuhan, lindungilah anakku dari segala macam mara bahaya." Meski dengan berat hati, akhirnya Manderubaya mengizinkan anaknya pergi. Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Setelah sekian lama dalam perjalanan, Malin sampai di pelabuhan besar yang ramai dengan para pedagang dan kapal-kapal layar yang besar. Di dermaga pelabuhan, nampak sebuah kapal besar yang hendak bersiap berlayar menuju negeri seberang. Malin mendekati kapal itu. Ia bertemu dengan nakoda kapal. "Saya bermaksud mencari pekerjaan di kapal. Tolonglah Tuan, pekerjaan apapun yang Tuan berikan akan saya laksanakan." "Apa? Kamu mau bekerja apa saja di kapal ini?" "Betul, Tuan." Mulai saat itu, Malin bekerja sebagai awak kapal dagang. Mula-mula ia bekerja sebagai tukang pembersih geladak kapal. Karena rajin dan cerdas, ia disayangi oleh sang nakoda. Tak jarang jika waktu luang ia bisa membantu keperluan pribadi sang nakoda. Ia juga bersedia memijit sang nakoda jika sedang kelelahan. Hal sangat menyenangkan sang nakoda. Kelamaan, sang nakoda yang tidak punya anak itu menganggap Malin sebagai anaknya sendiri. Malin diajari tata cara mengemudikan kapal dan berdagang. Ketika sang nakoda berusia lanjut, Malin diangkat sebagai penggantinya. Malin sangat pandai dan berbakat menjadi pedagang. Dalam beberapa tahun saja, ia sudah memiliki kapal sendiri.
Ia berniaga ke berbagai negeri. Konon ia menjadi sangat kaya karena menemukan harta karun di sebuah pulau terpencil. Harta itu didapat dari sebuah peta yang diberikan ayah angkatnya. Dengan harta karun tersebut, kekayaannya semakin berlimpah. Karyawan dan pegawainya semakin banyak dan ia dikenal sebagai saudagar muda yang sangat disegani. Di sebuah pelabuhan di negeri Malaka, ia mendirikan bangunan megah untuk kantor dagangannya. Keberhasilan dan kemasyhurannya sampai ke negeri Minang tempat kelahirannya. Malin Kundang menikah dengan seorang gadis cantik, putri saudagar kaya raya. Kehidupan Malin semakin mapan dan bahagia. Sementara itu, hari-hari berlalu terasa lambat bagi Mande Rubayah. Setiap pagi dan sore, Mande Rubayah memandang ke laut. Ia bertanya-tanya dalam hati, sampai di manakah anaknya kini? Jika ada ombak dan badai besar menghempas ke pantai, dadanya berdebar-debar. Ia menengadahkan kedua tangannya ke atas, sembari berdoa agar anaknya selamat dalam perlayaran. Jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Tetapi semua awak kapal atau nakoda tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Itulah yang dilakukan Mande Rubayah setiap hari selama bertahun-tahun. Tubuhnya semakin tua dimakan usia. Jika berjalan, ia mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubayah mendapat kabar dari teman yang pernah merantau ke Malaka bahwa sekarang Malin telah menikah dengan seorang gadis cantik, putri seorang bangsawan kaya raya. Ia turut gembira mendengar kabar itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. "Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang?" rintih Mande Rubayah tiap malam. "Ya Tuhan, lindungilah anakku dari segala marabahnya. Pertemukanlah ia denganku sebelum ajal datang menjemputku." Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin belum juga datang menengoknya, namun ia yakin bahwa pada suatu saat Malin pasti akan kembali. Harapannya terkabul. Pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang indah berlayar menuju pantai. Kapal itu megah dan bertingkat-tingkat. Orang kampung mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, tampak sepasang muda-mudi berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilau terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum. Mereka nampak bahagia karena disambut dengan meriah. Mande Rubayah yang sudah tua renta terbaring sakit di rumahnya. Burhan dan istrinya, teman Malin semenjak kecil, segera mendatangi Mande Rubayah. Mereka memapah Mande Rubayah yang berjalan tertatih-tatih menuju tepi pantai. Dengan susah payah, Mande Rubayah ikut berdesakan melihat dan mendekati kapal. Jantungnya berdebaran keras. Dia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anak kesayangannya, si Malin Kundang. Belum lagi ketua desa sempat menyambut. Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk Malin erat-erat, seolah takut kehilangannya anaknya lagi. "Malin, anakku," katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar?" Malin terpana karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Seingat Malin, ibunya adalah seorang wanita berbadan tegar yang kuat menggendongnya kemana saja. Sebelum dia sempat berpikir dengan tenang, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Cuy, wanita buruk inikah ibumu? Mengapa kau membohongi aku?"
Lalu dia meludah lagi. Bukankah dulu kau katakan ibumu adalah seorang bangsawan sederajat dengan kami? Mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang mendorong wanita itu hingga terguling ke pasir. Manderubaya hampir tidak percaya pada perlakuan anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, Malin anakku, aku ini ibumu nak. Malin Kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya. Pikirnya kacau karena ucapan istrinya. Seandainya wanita tua itu benar ibumu, dia tidak akan mengakuinya. Ia malu kepada istrinya. Melihat wanita itu beringsut hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, Hai perempuan tua, ibuku tidak seperti engkau melarat dan dekil. Wanita tua itu terkapar di pasir. Burhan dan istrinya hampir tak percaya melihat kejadian itu. Malin, teriak Burhan, setega itukah hatimu? Dia adalah ibumu, ibu kandungmu sendiri. Siapa pula kau anak muda? Hardik Malin pada Burhan. Aku Burhan, temanmu. Temanmu bermain sejak kecil. Aku tidak mengenalmu, bentak Malin Manderubayah yang barusan terkapal dengan susah payah dibantu istri Burhan. Segera bangkit. Malin, benarkah kau sudah lupa pada aku ibumu Manderubayah? Hai wanita tua dan miskin, aku saudagar kaya, bukan anakmu. Enyahlah kau dari hadapanku. Perempuan tua itu akhirnya hanya bisa menangis. Ya Allah, Malin Kundang rupanya malu mengakui aku sebagai ibunya. Tiba-tiba Malin Kundang menunjuk ke arah bendahara kapal. Hai bendahara kapal, berilah wanita tua ini uang agar tidak menggangguku. Manderubaya cepat menyahut. Tidak, aku tidak butuh uang. Hai wanita tua dan miskin, kau tidak butuh uang. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Aku hanya butuh pengakuan bahwa aku adalah ibumu. Setiap hari aku merindukanmu. Sudah kukatakan, aku bukan anakmu, kau bukan ibuku. Jika kau memaksaku, akan kusuruh orang-orangku berbuat kasar kepadamu. Manderubaya terhenyak, benar-benar hancur hatinya. Dengan lemas ia berkata lembut, baiklah anak muda. Mungkin mataku ini sudah rabun, salah mengenali orang. Untuk itu aku minta maaf kepadamu karena aku telah mengganggumu. Nah, begitu. Kau seharusnya tahu dari sejak tadi, sahut Malin. Tiba-tiba Manderubaya mampu berdiri tegak. Entah kekuatan apa yang menyertainya. Sepasang matanya berkilat-kilat. Ketika bicara, suaranya terdengar lantang. Tetapi anak muda, jika kau adalah anakku yang kuberi nama Malin Kundang, yang kukandung selama 9 bulan 10 hari, dan kubesarkan dengan cucuran air susuku, maka terkutuklah engkau. Semua orang kaget dan miris mendengar ucapan wanita renta ini. Wanita tua ini kemudian bersumpah di atas tanah. Dengan sungguh-sungguh ia berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau lebih tahu hukuman apa yang harus Kau berikan kepada anak durhaka ini, anak yang telah mencaci maki ibunya dan orang banyak. Ya Allah, tunjukkanlah kebesaran-Mu. Malin Kundang dan istrinya beserta seluruh awak kapal dan penduduk yang berkerumun merinding mendengar ucapan Manderubaya. Burhan, mari kita tinggalkan tempat ini, kata Manderubaya. Wanita ini segera dipapah menuju rumahnya. Orang banyak terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Rombongan Malin Kundang juga segera kembali ke kapal. Tak berapa lama pantai Armani sudah sepi. Kapal berlayar ke tengah laut, meninggalkan bekas kekecewaan seorang ibu tua yang tersia-sia. Di dalam kapal pesiar yang mewah, Malin Kundang nampak gelisah. Bagaimanapun ia tidak bisa membohongi diri sendiri. Ia ngeri membayangkan kutukan ibunya. Terbersit rasa sesal di dalam hatinya. Mengapa aku tega berbuat demikian, padahal dia adalah ibu kandungku sendiri. Di sudut hatinya yang lain, ia menghibur diri. Mudah-mudahan wanita tua itu bukan ibunya. Kutukannya tidak menjadi kenyataan. Ia akan hidup bahagia bersama istrinya hingga hari tua. Istri. Jika ia ingat istrinya, ia jadi gemetar.
Justru karena rasa malu pada keluarga istrinya, ia telah tega berbuat jahat terhadap ibunya. Gara-gara ucapan dan hina istrinya, ia jadi ikut-ikutan menghina dirinya sendiri. "Oh ibu!" Tanpa sadar terdengar teriakan lirih dari bibir Malin Kundang. "Maafkan anakmu ini." Istri Malin yang berada di sampingnya kaget mendengar ucapan suaminya. "Kanda, ada apakah kiranya? Apakah wanita tua itu benar-benar ibumu?" tanya istri Malin dengan gelisah. Kapal terus bergerak ke tengah laut melalui gunung monyet, terus menuju Malaka. Tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah berubah total menjadi kelam, bahkan menjadi gelap. Tak berapa lama kemudian hujan turun dengan lebatnya, disertai badai. Langit semakin kelam, angin bertiup semakin kencang, gelombang laut semakin membumbung tinggi. Tiba-tiba terdengar suara halilintar menyambar, membelah langit. Disusul hujan badai yang menimbulkan gelombang besar, mengamuk dan menakutkan. Jika alam sudah murka, tak ada lagi kesombongan manusia. Mereka hanya berusaha semampunya, lalu pasrah kepada sang pencipta alam. Malin Kundang keluar dari bilik menuju geladak kapal. Dia berusaha memberi arahan kepada anak buahnya agar dapat mengendalikan kapal yang sudah tak karuan arahnya. Tiba-tiba nampak bayangan ibunya yang tua renta. Terbayang pula saat ia mendorong wanita itu hingga rebah ke tanah. "Emak!" Tanpa sadar ia berteriak memanggil ibunya. Istri Malin kaget. Ia ikut keluar geladak hingga suaminya melihat suaminya kebingungan dan ketakutan seperti melihat hantu. "Kakanda, apa yang terjadi?" tanya istri Malin dengan penuh rasa takut dan khawatir. "Wanita tadi, wanita tua dan miskin itu, dia adalah ibuku sendiri, emakku sendiri." "Apa? Wanita itu ibumu sendiri? Astaga, celakalah kita kali ini." "Benar, aku telah durhaka kepada ibuku sendiri, ibu yang telah mengandung dan membesarkanku dengan air susu dan kasih sayang. Sungguh aku telah berdosa, sungguh aku menyesal." "Kakanda, mengapa kau tidak mengatakannya sejak tadi?" Malin seperti tak mendengar pertanyaan istrinya lagi. Gemuruh ombak dan petir bersaut-sautan, menambah seramnya suasana di tengah laut. Kapal oleng ke sana kemari tanpa dapat dikendalikan lagi. Tiba-tiba ombak setinggi bukit menghempas dan menerjang lambung kapal Malin Kundang. Kapal jadi terguncang hebat. Tubuh istri Malin terlempar ke laut yang sedang mengganas. "Kakanda, tolong aku!" Malin hanya bisa memandang tubuh istrinya yang terjatuh ke laut. Jangankan menolong istrinya, menyelamatkan diri sendiri saja ia tak mampu. Satu persatu awak kapal juga terlempar ke laut. Malin makin panik dan ketakutan. "Emak, ampuni aku, cabutlah kutukanmu." Tapi suara gemuruh ombak dan badai terlalu keras dan dahsyat, menelan suara anak manusia yang bagaikan setitik debu di tengah lautan. "Emak, ampuni aku." Tapi nasi sudah menjadi bubur. Rasa sakit hati seorang ibu tua telah berubah menjadi kekuatan alam yang dahsyat. Gelombang laut semakin mengganas, diiringi badai dan guntur yang membahana. Menelan teriakan Malin yang mohon ampun kepada ibunya. Tak terhindarkan lagi. Di teluk air manis, kapal Malin terhempas dan kandas. Malin Kundang tewas. Ketika matahari pagi memancarkan sinarnya, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu nampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia sedang bersujud minta ampun. Konon itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang ikan teri, ikan belana, dan ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus
terus mencari Malin Kundang. Demikianlah sampai sekarang, jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal dan manusia itu, terdengar bunyi seperti lolongan jeritan manusia. Sungguh memilukan kedengarannya. Kadang-kadang bunyinya seperti orang meratap menyesal diri. Ampun bu, ampun bu. Konon itulah suara si Malin Kundang, orang yang durhaka kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Orang tersebut tidak akan bisa masuk surga kecuali setelah mendapat pengampunan dari ibunya. Demikianlah legenda Malin Kundang. Tentang kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Yang jelas hikmahnya di balik kisah ini adalah seorang ibu pasti sengsara dan menderita jika anaknya sudah berhasil jadi orang kaya, ternyata tak mau mengakuinya sebagai ibu. Gambar di bawah ini adalah foto hasil batu yang dianggap sebagai jelmaan Malin Kundang. Batu tersebut hingga sekarang masih ada dan menjadi objek wisata di pantai Teluk Air Manis, Sumatera Barat. Unsur-unsur teks fiksi yang terkandung dalam cerita Malin Kundang. Tema: Malin Kundang adalah cerita tentang anak yang durhaka terhadap ibunya. Tokohnya: Malin Kundang, Manderubayah atau ibu Malin Kundang, ayah Malin Kundang, istri Malin Kundang, nakoda, Burhan sahabat Malin Kundang. Perwatakan atau sifat Malin Kundang: durhaka, tidak mengakui ibunya, tidak jujur, jahat, sombong, dan angkuh. Manderubayah: penyayang, baik hati, dan sabar. Ayah: pejuang, sabar, penyayang. Nakoda: baik, jujur, penolong. Istri Malin Kundang: jahat, tidak sopan terhadap orang tua atau ibu Malin Kundang, sombong. Burhan: baik dan jujur. Alur atau plot. Alur atau plot cerita Malin Kundang adalah maju, diawali dengan hidupnya suami istri yang hidupnya kurang beruntung ketika di pedalaman. Lalu mereka pindah ke perkampungan nelayan, merubah mata pencarian dari tukang perambah hutan sekarang menjadi nelayan ikan. Beberapa tahun kemudian mereka dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Malin Kundang, dirawat dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari, ayahnya pamit berangkat melaut. Saat itu perasaan Manderubayah sangat berat melepas suaminya, tak tahu kenapa. Suatu hari kampung nelayan dilanda wabah penyakit yang mematikan. Malin Kundang termasuk salah satu yang terserang penyakit itu. Manderubayah gelisah, tidak ada kabar dari suaminya. Penyakit Malin bertambah parah. Nyawa Malin yang hampir melayang akhirnya dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Karena tidak ketahuan berita suaminya lagi, Manderubayah membanting tulang dengan berjualan kue. Hari berganti, tahun berlalu. Malin tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan tangguh. Hasil didikan ayahnya masih membekas dan mengakar dalam dirinya. Ia sering ikut mengarungi laut bersama nelayan lainnya. Malin tidak puas dengan keadaannya. Ia ingin membahagiakan ibunya. Karena itu, ia ingin merubah nasibnya. Ia ingin merantau. Dengan berat hati, Manderubayah mengizinkan Malin merantau, melepaskannya dengan cucuran air mata dan iringan doa. Setelah sekian lama dalam perjalanan, sampailah Malin di pelabuhan besar. Di sana, dia bertemu dengan nakoda kapal besar yang hendak menuju negeri seberang. Dia pun meminta pekerjaan pada nakoda tersebut.
Karena rajin dan cerdas, Malin Kundang akhirnya diangkat sebagai penggantinya. Malin sangat pandai dan berbakat dalam berdagang. Maka tak heran jika hanya beberapa tahun saja dia sudah memiliki kapal sendiri, berniaga ke berbagai negara. Kemasyuran dan keberhasilannya sampai ke negeri Minang, tempat kelahirannya. Dia pun menikah dengan gadis yang cantik, putri saudagar kaya raya. Sementara hari berlalu, terasa lambat bagi Manderubaya menanti kehadiran anaknya. Hanya berdoa, berharap suatu saat anaknya pasti pulang. Harapan terkabul. Pada hari yang cerah, kapal indah, megah dan bertingkat-tingkat itu berlayar ke pantai. Tampak sepasang muda-mudi berdiri di anjungan disambut dengan meriah. Burhan beserta istrinya segera mendatangi Manderubaya, memapahnya menuju tepi pantai. Begitu melihat Malin, Manderubaya langsung memeluk erat-erat, seolah takut kehilangan anaknya lagi. Malin terpana melihat wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu dan tidak percaya kalau itu ibunya. Malin mendorong ibunya dan menunjuk bendahara kapal untuk memberinya uang, tetapi ibunya menolak. Dia hanya ingin pengakuannya saja, tapi Malin malah mengancam akan menyuruh orang-orangnya untuk berbuat kasar. Meski hati Manderubaya hancur, dia tetap meratakan hatinya dan meminta maaf kalau dia salah orang. Tiba-tiba Manderubaya mampu berdiri tegak, matanya berkilat. Suaranya lantang, meminta keadilan Tuhan, lalu mengajak Burhan pergi dari tempat itu. Malin kembali ke kapal, gelisah dengan kekutukan ibunya. Terbesit rasa sesal. Tanpa sadar, dia menyebut ibunya dan meminta maaf, tetapi semua sudah terlambat. Langit semakin kelam, gelombang laut semakin tinggi. Tiba-tiba terdengar suara halilintar. Tiba-tiba ombak setinggi bukit menghempas kapal. Istrinya terlempar ke laut. Gelombang laut makin ganas dan mengguncang. Teriakan Malin, kapal Malin terhempas dan kandas. Malin Kundang tewas. Ketika matahari pagi bersinar di kaki bukit, terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Tak jauh dari tempat itu, nampak sebongkah batu menyerupai manusia sedang bersujud minta ampun. Konon itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu. Konflik. Malin Kundang tidak mengakui ibunya, mendorongnya hingga jatuh, menyuruh bendahara kapal untuk memberikan uang, bahkan menyuruh orang-orangnya untuk berbuat kasar. Ibunya meminta maaf kalau memang itu bukan anaknya, tapi bila itu anaknya, dia berdoa meminta keadilan Tuhan, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Klimaks. Kapal Malin terhempas. Malin tewas dan berubah wujud menjadi batu. Batu itu menyerupai orang bersujud. Itulah wujud Malin yang terkena kutukan ibunya.
7. Latar tempatnya: perkampungan nelayan, laut dan tepi pantai, serta kaki bukit. Latar waktunya pagi hari hingga larut malam dan menjelang pagi esok harinya. Latar suasananya sedih. 8. Amanat: tidak boleh durhaka kepada orang tua, harus patuh, jujur, dan sayang terhadap orang tua. 9. Sudut pandang: sudut pandang pengarang untuk menjadikan tokoh orang ketiga, yaitu Malin Kundang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.